Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafi Noval Habib dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 kerajaan dari infografis yang sudah saya buat. Baik, kali ini kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, di sini ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara, dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Didirikan 650 Masehi, agama Buddha Vajrayana, Buddha Mahayana, Buddha Hinayana, Hindu. Sumber dari Wikipedia. Candi yang ada di Sriwijaya, salah satunya adalah Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi dibangun sekitar abad ke-11 Masehi. Candi ini adalah candi agama Hindu Buddha yang terletak di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Letak tepatnya berada di tepi Sungai Batang Hari atau sekitar 26 km di sebelah timur kota Jambi. Sumber dari arahfajar.com. Catatan sejarah. Sebelum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan, tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an. Ketika sarjana Prancis George Cords mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia, Coedes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap Sanfozi sebelumnya dibaca Sribhoja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kekaisaran yang sama. Prasasti Talang Tuhu ditemukan di Bukit Seguntang. Sumber dari Wikipedia. Lokasi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki daerah kekuasaan membentang dari Nusantara seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, hingga Thailand, Kamboja, dan Semenanjung Malaya. Lokasi Kerajaan Sriwijaya hampir sebagian besar dihubungkan dengan Palembang, Sumatera Selatan. Sumber dari AMP Project. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 805 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapunta yang mengadakan perjalanan suci atau Sidhayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangatamuan dengan membawa tentara 20.000 personil. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang yang berada di dekat Palembang. Prasasti ini berasal dan bahkan berangkat tahun 605 Saka yang setara dengan tahun 683 Masehi. Sumber AMP Project. Nama-nama raja dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Sri Indawarman, Raja Dharanindra. Yang ketiga Raja Samaratungga. Yang keempat Rakai Pikatan. Yang kelima Bala Putra Dewa. Yang keenam Sri Udayatawarman. Yang ketujuh Sri Culamaniawarman. Yang kedelapan Sri Marawijaya Tunggawarman. Dan yang terakhir 9 Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Sumber dari situs sangathebat.co.id. Dan kerajaan yang kedua di sini ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Sumber dari bobo.grid.id. Sejarah Kerajaan Tarumanegara dan peninggalannya. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Ia menjadi raja di kerajaan tersebut dan memerintah hingga 382 Masehi. Sumber dari www.suara.com. Lokasi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada 358 sampai 382 Masehi ini berkembang di Lebak, Banten, dan Bogor, Jawa Barat. Sumber dari kompas.com. Peninggalan yang ada di Kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah
Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Bumbu, Bekasi. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Chandra Baga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Punawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Sumber dosenpendidikan.co.id. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada faktanya bahwa setelah abad ke-7, berita mengenai kerajaan ini tidak pernah terdengar lagi baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Para ahli berpendapat bahwa runtuhnya kerajaan Tarumanegara kemungkinan besar disebabkan karena adanya tekanan dari kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi wilayah. Sumber dari dosenpendidikan.com.id. Lanjut ke kerajaan yang ketiga, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 923 oleh Sriwijaya Bupati. Kerajaan letaknya di wilayah Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Ini juga dikenal dengan Kerajaan Pakuan. Berawal dari melemahnya Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Brawijaya V, kemudian beberapa anggota kerajaan maupun rakyat mengungsi ke Kerajaan Galuh, Kuningan, Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Raja Dewa Niskala, pada saat itu Dewa Niskala memperistri dari salah satu pengungsi anggota kerajaan. Namun pernikahan keduanya tidak disetujui oleh Raja Susuktunggai karena terdapat peraturan bahwa keturunan Sunda Galuh dengan keturunan Majapahit dilarang menikah. Kemudian terjadilah peperangan antara Dewa Niskala dengan Susuktunggal. Sumber dari agosejarah.blogspot.com. Raja pertama di Kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Pajajaran setelah terdapat persetujuan dari ayah dan juga mertuanya guna menyentuhkan dua kerajaan yang mengalami persengketaan. Kerajaan Pajajaran beliau ditetapkan sebagai raja yang diberikan gelar Sri Baduga Maharaja yang sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya semasa pemerintahannya. Beliaulah yang membawa Kerajaan Pajajaran untuk meraih masa kejayaannya. Sumber dari rumus.co.id. Prasasti Kebon Kopi II. Ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Pajajaran. Prasasti ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sunda Galuh yang posisi penemuannya tidak terlalu jauh dari Prasasti Kebon Kopi I. Pada tahun 1940-an, prasasti ini ada yang mencuri. Sebelum terjadinya pencurian, prasasti ini masih sempat diteliti oleh seseorang ahli bernama F.D.K. Bos dari Belanda. Penelitian ini mengungkapkan bahwa prasasti ini terdapat tulisan Melayu kuno yang menceritakan tentang seorang raja Sunda yang mendapatkan tahtanya kembali. Kisah ini diperkirakan terjadi pada 932 Masehi. Sumber dari tocorika.com. Lanjut ke kerajaan yang keempat, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti, artinya terdapat dua wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpinnya secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, sementara yang kedua adalah dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha. Sumber dari serupa.id. Kerajaan Mataram terletak di pedalaman Jawa Tengah yang terbentang di 3 daerah, yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram diperintah oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang menurut agama Hindu, dinasti Sailendra yang menurut agama Buddha, dan dinasti Isana. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya atau Danik Isnaini. Sumber dari storymaps.archis.com. Prasasti Tritepusan. Prasasti Tritepusan adalah prasasti dari zaman Kerajaan Medang yang menyebutkan bahwa Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi menganugerahkan tanah di desa Tritepusan untuk pembuatan dan pemeliharaan tempat suci Kamulan 1 Bumi Sambara. Sumber dari Wikipedia. Lanjut ke Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan yang kelima. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar
Jasa Jayawardana 1293 sampai 1309. Kata Majapahit sendiri berasal dari kata buah maja yang rasanya pahit, di mana buah tersebut banyak ditemukan di daerah hutan tempat kerajaan Majapahit berdiri. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Sumber dari kumparan.com. Lokasinya yaitu di lokasi Majapahit hampir mencakup seluruh wilayah Nusantara, Sumatera bagian barat, Maluku, Papua bagian timur, dan beberapa negara Asia Tenggara. Sumber dari Wikipedia. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Ya, salah satunya adalah Candi Jabung, terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Tengah. Bangunan ini disusun dari bata merah. Ketika melakukan perjalanan keliling Jawa Timur, Raja Hayam dikatakan pernah singgah. Sumber dari tambahpintar.com. Selanjutnya ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber dari Wikipedia. Pendiri Kerajaan Kutai. Kutai didirikan oleh Raja Kudungga yang memiliki gelar Wangsakerta, artinya pembentuk keluarga raja. Beliau juga dipanggil sebagai Dewa Ansuman atau Matahari. Dalam sebuah stupa dijelaskan juga mengenai alasan pemberian gelar tersebut. Sumber dari cryptowi.com. Peninggalan Kerajaan Kutai. Salah satunya adalah prasasti Yupa. Merupakan salah satu dari peninggalan Kerajaan Kutai tertua dan benda ini menjadi bukti sejarah dari kerajaan Hindu di Kalimantan tersebut. Ada 7 prasasti Yupa yang masih bisa dilihat hingga kini. Yupa merupakan tiang batu yang dipakai untuk mengikat kurban hewan ataupun manusia yang dipersembahkan pada para dewa, dan pada tiang batu tersebut terdapat tulisan yang dipahat. Sumber dari sejarah-lengkap.com. Di sini selanjutnya ada Kerajaan Singosari. Sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara 1268 sampai 1292 yang bergelar Mahadiraja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sumber dari storymaps.argis.com. Ken Arok atau sering pula ditulis Ken Angrok, lahir di Jawa Timur pada tahun 1182, wafat Jawa Timur pada tahun 1247 atau 1227. Adalah pendiri Kerajaan Tumapel yang kemudian terkenal dengan nama Singasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 sampai 1227 atau 1247. Di sini di Kerajaan Singasari ada salah satu candi, yaitu Candi Jago, terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, sekitar 22 km dari pusat kota Malang ke arah timur. Candi ini berada di tengah pemukiman penduduk 200 meter dari jalan raya Tumpang ke arah timur. Nama Candi Jago ini adalah Jajaghu yang tertulis di dalam 2 kitab kuno, yaitu Kitab Pararaton dan Kitab Sastra Kuno Nagara Kertagama. Nama Jajaghu adalah sebutan dari suatu nama tempat suci yang berarti keagungan. Sumber dari vinemo.com. Yang terakhir adalah Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong. Kata Halong tersebut yang artinya adalah hasil. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Sumber dari Wikipedia. Salah satu penguasa di Kerajaan Kalingga. Sima adalah ratu penguasa Kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 Masehi. Lahir tahun 611 Masehi di sekitar Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan istri Raja Kartikeya Singa yang menjadi Raja Kalingga dari 648 sampai 674 Masehi. Sumber dari historia.id. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas.
Prasasti ini ditemukan di lereng barat Gunung Merapi di Dusun Dakau, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Sumber dari serupa.id. Letak Kerajaan Kalingga. Sampai dengan hari ini belum ditemui dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara, Jawa. Sumber dari studiobelajar.com. Baik, hanya segitu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.